Ya alhamdulillah betul. Gimana sih Bang rasanya jadi itu yang paling tinggi nilainya? Nyangka nggak sih sebelumnya? Rasanya ya yang pertama itu bersyukur sama Allah, sama Tuhan karena bisa dapat nilai tertinggi lah ya. Kemudian terima kasih juga buat orang tua, untuk bisa dosen, terutama yang dosen ekonomi dan teman-teman yang sudah istilahnya membantu dalam kita belajar selama ini. Itu sangat, bagi saya sangat istimewa sekali gitu. Ada tips dan trik nggak sih kalau itu jadi lulusan? Kalau untuk trik dan trik ya otomatis dari masuk kuliah sudah merancang jangan sampai ada nilai C. Satu pun jangan sampai, minimal B lah ya, minimal B sampai kurang lebih 8 semester ke depan minimal B nggak apa-apa, atau bagusan lebih banyak A, itu makan akan mendongkrak dari IPK itu. Dan juga diharapkan juga harus aktif kayak di organisasi Ormawa, BEM, DPM dan UKM ataupun HMPS lah ya, itu juga harus diikuti, seimbang antara akademik dengan organisasi. Ya itu sarannya, trik-trik yang seperti itu. Berarti organisasi juga penting ya kan Bang? Penting, betul. Karena di bangku kuliah kita nggak dapat ilmu dari manajemen organisasi, itu nggak ada. Kita belajar di BEM, MPS, UKM ataupun DPM. Itu yang kita dapat ilmu dari situ. Gitu kan. Pernah nggak sih Bang ngerasa down gitu selama kuliah? Pengalaman buruk atau gimana sih secara menyemangati diri sendiri gitu dari pengalaman itu? Itu pasti. Dalam kuliah ya pernah down, pernah ngerasa nggak percaya diri, ngerasa IP segala nilai kuliah kok nurun, itu pernah ngalami. Yang terpenting itu bukan itunya, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menangani ketika kita lagi down. Apakah kita belajar lagi atau cuma diam diri, itu yang perlu dilakukan. Kan Bang udah lewat skripsi nih. Ya. Gimana sih rasanya skripsi itu? Skripsi itu rasanya ya mantap. Nanti kalian juga akan rasa sendiri gimana rasanya skripsi. Iya. Ketika revisi harus bimbingan, ketemu dosen itu harus benar-benar mateng lah ya. Iya. Dari judul, dari pemikiran. Intinya jangan cari judul yang menyulitkan diri sendiri. Cari judul yang bisa kita ukur, bisa kita teliti, karena judul yang kita ajukan itu juga kita yang neliti gitu loh. Jadi semua itu kembali ke dalam diri kita sendiri, apakah mampu atau tidak tergantung kita. Harapan kedepannya untuk kampus kita, pimpinan, untuk prodi juga kan? Harapan untuk kampus selama ini ya sama seperti kawan-kawan yang lain, semakin maju terus lah ya, terutama untuk SKIP ini yang melahirkan sarjana pendidikan makin sukses terus, makin maju terus, makin berkembang, dan jangan lupa tetap mengukir prestasi. Dan terutama buat teman-teman yang ini lah ya, yang belum yudisium, yang aktif UKM itu bagus, aktif di DPM itu bagus karena untuk mengolah diri kita. Dan alhamdulillah juga dulu abang juga pernah jadi ketua BEM. Iya. Ketua BEM, jadi ya belajar dari situ, belajar dengan teman, bergaul dengan dosen, sering adakan workshop, itu bagus tuh, pelatihan seminar itu bagus ketimbang cuma nongkrong di warung kopi, asik tapi pulang dari itu mungkin tidak dapat apa-apa. Nah, kalau seminar workshop kan lebih dapat ilmu, dapat pengetahuan baru, seperti itu Kak. Terakhir nih Bang, motivasi untuk kami dan moto Abang itu gimana sih biar terus tetap semangat? Oh ya, untuk teman-teman yang belum nyusun, belum wisuda, ya tetap belajar lah ya, tetap belajar. Ingat orang tua di rumah bahwa nyari uang itu nggak sulit, maksudnya nggak semudah yang kita bayangkan. Nyari uang itu susah. Maka dari itu ketika kita
diberi kesempatan di kuliah di sini, syukur, terus majukan kampus kita, banggakan orang tua kita, dosen-dosen kita, intinya ya tetap maju, karena kita tuh boleh bermimpi tinggi asalkan diwujudkan, bukan mimpinya yang tinggi, tapi Iya. usaha kita yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi yang tinggi itu. Gitu Kak. Abang anak mahasiswa bidik misi ya kan? Ya, bidik misi saya. Gimana rasanya gitu? Model untuk adik-adik tingkat, Ya, untuk pembina juga. Pembina juga. Pembina juga, betul. Saya juga salah satu anak bidik misi itu angkatan 2016. Pembina saya itu ada Pak Beni, ada Pak Yayan. Iya. Dan tentunya mereka berdua adalah orang tua saya di kampus yang selama ini udah mengarahkan saya Ruth ikut BEM, Ruth ikut HMPS, aktif sana sini, ikut perlombaan, walaupun belum pernah sampai ke nasional lah ya, baru tingkat Pontianak aja, itu udah suatu membanggakan. Dan menjadi anak bidik misi bagi saya juga suatu keberuntungan sekali bisa menjadi bagian dari keluarga bidik misi. Dan itu pun saya berpesan kepada adik-adik, ya tetaplah belajar, tetaplah mengukir prestasi, mumpung masih di STKIP, tetap berprestasi. Oke. Jangan sampai menyalahgunakan pesan orang tua, pesan Pak Beni atau Pak Yayang. Moto hidup atau moto kuliah gitu? Ada nggak? Moto hidup ya, selama kita masih punya impian, wujudkan. Selama kita masih punya impian, wujudkan, dan apapun yang terjadi, lawan. Jangan sampai kita ngedown atau mundur dari yang sudah kita impikan Iya. itu.